tidak nikmat juga. Betul tidak? Banyak wanita, makanan bagus, ada udang, ada cumi, ada daging, ada kepiting, ada ikan kakap di depan, tapi kita tidak sehat, darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi. Saya yakin tidak nikmat itu makan. Betul? Tapi biar makanan seadanya saja, sayuran seadanya saja, tapi kita sehat, maka biar macam-macam lain pasti nikmati. Betul tidak? Maka selagi sehat, mari kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita senantiasa sampaikan dirikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu jemaah mau masuk surga, salah satu amalannya adalah membaca selawat. Kenapa? Malaikat Jibril pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, sampaikan umatmu, bawa umatmu Muhammad. Nai, lohe salawat namanya di kau. Minimal 10 sekali assalamualaikum dari kau. Maka nanti saya akan menuntut dia untuk memasuki surga, bahkan menyemberangi jembatan Siratal Mustaqim dengan kecepatan bagai kilat yang menyambar. Maka banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali ceramah kita dengan sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang banyak berselawat ibu, maka insya Allah hatinya akan dipenuhi dengan ketentraman. Kenapa? Orang yang banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa tentram hatinya, bisa tentram hatinya karena nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Pada saat kita berselawat itu akan terpancar cahaya dan tersambung kepada ilmu ruh kita, yaitu Ahmad dan nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu nenek Adam alaihi salam 80 tahun dia sujud memohon ampun kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, di mana satu kesalahan yang telah dia buat di dalam surga tidak diterima taubatnya seandainya dia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya Nabi Adam alaihissalam tidak bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka andai dipasite Adam namineta Hawa. Tapi gara-gara dia bersalawat dalam sujudnya sehingga dia diterima taubatnya, lalu dipertemukan Adam dengan Hawa. Makanya siapa gadis, siapa cowok yang tidak kunjung datang jodohnya, maka baca amalkan selawat Nabi Adam. Ibu, ada gadis? Ada? Kasih kenal dulu. Ya, baca ini. Apa artinya Adam selawatnya? 80 tahun sujud Adam, keluar air mata, habis air mata, keluar tidak diterima doanya. Apa salawatnya? Marhaban bi habibi wa qurrata aini ya sayyidi ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah. Itu siapa yang baca itu, maka insya Allah kalau dia amalkan 15 kali sebelum tidur atau 15 kali sesudah salat fardu, maka insya Allah akan cepat dipertemukan jodohnya. Bahkan siapa yang baca
Sebelum dia pakai bedak, lalu dia baca ini, maka cantik bercahaya wajahnya. Ibu, bukan bedak yang bikin cantik orang, betul tidak? Banyak orang bedaknya luar biasa, tebal, silap mami, betul tidak? Tapi tidak cantik dilihat, kenapa? Tidak memancarkan cahaya dari wajahnya. Makanya sebelum pakai bedak, baca ini dulu. Marhaban bihabibi wa qurrata aini ya sayyidi ya Rasulullah, baru ditiupi tangan, baru baca dalam hati, ya Allah aktifkan Nur Muhammad di wajahmu, baru pakai bedak. Itu nampaknya orang tuanya dulu, cuma bahasanya berbeda. Orang tuanya dulu apa bahasanya? Laku bakar saing, bakar nada yang sejali, bunyi jali, bunyi sini, anak lain kamu dikasih bumpai bumpai. Betul tidak? Itu, itu yang diartikan orang tua kita. Makanya kalau macam itu, betul. Dulu orang tua kasar beratnya, berat pipa, betul tidak? Tidak ada skincare, tidak ada tubuh, tidak ada MSO, tidak ada mineral skin, tidak ada warna, lain-lain, pokoknya tidak ada. Ya, tapi cantik semua. Kenapa? Bahkan ada yang tidak pakai berat, tapi cantik dia, betul tidak? Tapi lagi-lagi, awal muda itu mengaji, padahal kalau punya dia umurnya sudah 60 tahun, 50 tahun, tapi masih enak dipandang wajahnya. Kenapa? Karena terpancar Nur Muhammad di wajahnya, yang kedua, ya, hatinya suci, anak borong-borong, anak borong-borong hatinya. Jadi benar mau di air mengarah cantik kita, bapak dia pintar supaya kita memancarkan cahaya kepada rawat wajah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita bermaulid? Kenapa setiap tahun kita memperingati maulid? Salah satu tujuannya adalah untuk mengenalkan kita, mendekatkan kita kepada sosok tauladan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hadirnya Muhammad, ya, dunia dan seluruh isinya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya maulid. Iya. Jadi kan sekarang banyak paham-paham itu yang beredar, tidak mau lagi memperingati maulid. Kenapa? Katanya sesat. Tidak, bedakan syariat dengan syiar. Betul? Apa yang kita lakukan ini peringatan maulid adalah syiar, syiar Islam, syiar agama. Apa isinya? Memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dan kepada generasi. Itulah sebabnya kenapa Umar bin Khattab berkata, "Man anfaqa dirhuma bi qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya'i Islam." Siapa yang memperingati maulid, mengagungkan Nabi Muhammad, maka ia sesungguhnya telah menghidupkan Islam. Jadi peringatan maulid seharusnya bukan hanya bulan Rabiul Awal saja. Kalau perlu setiap bulan, kalau perlu setiap minggu. Kenapa? Semakin kita kenal Rasulullah, semakin kita dekat dengan Rasulullah, maka insya Allah kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita kenal Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, maka tentu kita akan mencintainya. Bagaimana cara mengenal Rasulullah? Dengan cara mengenal sifat dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayo akhlaknya Nabi Ibu, dia sifat-sifatnya luar biasa itu. Kain nak kita tangan itu laro. Iya, ada namanya laro, ada namanya mendunda. Ada itu. Mana itu dari tetanggana, mana itu dari sahabatana, ada itu laro rapina. Iya, coba lihat. Bayangkan. Salah satu disebutkan dalam riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling lembut hatinya. Kenapa dibilanglah makhluk yang paling lembut hatinya? Ibu, berpuluh-puluh tahun Nabi pergi sholat, setiap pergi sholat dia diludai, setiap pergi sholat dilempari kotoran, setiap pergi sholat dia dilempari kotoran oleh tetangga yang disewa oleh Abu Jahal. Bisa Abu Jahal? Bisa Abu Jahal? Abu Jahal yang ada dalam surah Al-Lahab, ya? Abu Lahab,
Abu Lahab kalipun dengan Abu Jahal. Nah sewa dia sewa orang, dia gaji orang untuk tugaskan dia limpahi Muhammad orang setiap pergi sholat. Maka apa yang terjadi setelah berpuluh-puluh tahun dilimpahi kotoran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah sampai suatu ketika sakitlah orang yang selalu melempar kotoran ini. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah sendiri. Nah dua ya Rasulullah mengeri sahabat na Umar sali-sali dipisahin pun tahu dia sayang pihak atai. Nampak dan ditanggungan lebih berdua nampak di Sabaya. Nah mengenai kemari orang itu lebih dulu ya. Jadi dipisahin. Siapa tahu hari ini. Akhirnya diselidiki oleh Umar ternyata ada membutuhkan. Begitu nak tahu nak kita. Ya Rasulullah agar dipuji itu tahu kan biasa mereka sakit naik, biasa dipuji. Apa nak kita? Apakah Nabi gembira? Apakah Nabi marah? Tidak. 400 sembahyang subuh sampai najumuk kita. Begitu dijumuk ini yang orang sakit yang selama benci ini Rasulullah dia menangis sejadi-jadinya apa nak buat? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sungguh mulia sifatmu, mulia akhlakmu. Yang Lahab, Abu Jahal, Abu Jahal berapa hari masakit ini, berbulan-bulan masakit. Dan alamanya yang kedua, ikau tuke, ikau melempari air, ikau tuke kuina, ikau tuke andoa. Apa yang terjadi? Akibat itu dia masuk Islam. Ya Muhammad, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah sifat salah satu sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, maka milikilah hati yang salim, hati yang suci, hati yang selamat, hati yang melembut dan jadi berdendam. Coba saya pikir juga. Nah cari kami kebanggaan, tuh kemudian dia gas pasti laki-laki dan kebanggaan, akhirnya pesek-pesek. Sekali ada ini, baru gitu lah. Paling ada bikin aku, tidak dong. Nah itu. Contoh yang kedua bahwa Rasulullah itu adalah makhluk yang paling lembut hatinya, makhluk yang paling lembut hatinya adalah tatkala Rasulullah setiap habis sholat subuh dia pergi temui pengemis tua di pasar. Pengemis tua di pasar, setiap dia ditemui apa yang kuat dipengemiskan. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu gila. Aku pahami ajarannya karena Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir. Tapi apakah kita marah? Tidak. Justru Nabi kita setiap dia temui orang muda tua ini dia datang dulu, dia cium, setelah itu dia usap-usap kepalanya, setelah itu dia lembutkan makanan baru dia suap. Itu dilakukan oleh Rasulullah berpuluh-puluh tahun sampai Rasulullah meninggal tidak ada lagi yang lakukan. Datang Abu Bakar kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada anaknya, wahai anakku, adakah amalan perbuatan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum saya amalkan? Apa nak Aisyah? Lihat bapak, apa itu? Antu nak kita setiap pagi sembahyang subuh nak temui pengemis tua di pasar. Dia bawakan makanan. Pengemis tua itu muntah. Begitu dia temui juga apa yang terjadi. Nampaknya tamak di pasar, anggaplah pasar Taretek. Nampak milik tamu yang tamak di pasar raya dan di sarana. Wahai penjuru Makkah, jangan percaya Muhammad. Aku hanya di Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penyihir. Aku ada keinginan dia jahannam. Mendidih darahnya Abu Bakar, naik emosinya. Begitu sampai dia bilang, weh mana kote-kote, weh mana ini berani kok, makanan berani kok andre. Langsung, buka melulu. Nah, langsung sudah suap. Begitu langsung dia suap dengan rasa kasarnya. Apa nak gua ini pengemis ya? Inaik kok. Nah, banyak ini selama ini yang sari kok andre, kameranya kok andre, dan suap kok. Nah, kok Talia pun ini selama ini, inaik kok kau tu. Jika-jika nak Talia, anggur ada buat Talia, nak kami.
nak usap-usap kepalaku, ayah nak usap-usap kepalaku, nak lembutkan hidung makanan, mari nak lembutkan makanan, baru dia suap saya dengan penuh rasa cinta, rasa kasih sayang. Engkau ini kesalahanmu, kesalahanmu. Apa nak tua ini Abu Bakar sambil dia menangis, wahai komunis tua. Sesungguhnya orang yang kau benci, yang kau bilangi gila, yang kau bilangi penyihir, yang kau bilangi pendusta, itulah Muhammad yang selama puluhan tahun yang suami kamu selama ini. Ya ayat tahu, Nabi adalah sahabatnya Abu Bakar. Antara Muhammad, amat dari Muhammad lalu tersumpur dia menangis dan berpisah dari komunis tua. Setelah dia bangun dari pingsannya, apa nak tua wahai Abu Bakar? Kira namanya kuburan Muhammad. Begitu dibawa di atas kuburan Muhammad, apa dia bilang? Wahai Abu Bakar, wahai Rasulullah, sebagai bentuk penebusan dosa-dosa kepadamu, saksikan ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Hebatnya akhlaknya Nabi. Itulah kenapa kita bermaunya, supaya perlahan-lahan kita bisa meniru sedikit-sedikit akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita mau selamat, satu kuncinya perbaiki akhlak, dan akhlak hanya kita lahir